Para santri Masjid Nurul Salam diajak pimpinan ranting Aisyah Potroyu dan Jepara tadabur alam di Pulau Panjang Jepara. Tadabur alam ini dilakukan penuh riang gembira dengan berbagai permainan. Pimpinan ranting Aisyah atau PRA Potroyu dan Jepara bersama santri Nurul Salam melaksanakan tadabur alam di Pulau Panjang Jepara. Kegiatan ini merupakan peristiwa penting bagi santri untuk menambah semangat mengaji, belajar berbagi, dan bersenang-senang mengenal pariwisata lingkungan Jepara yang begitu indah. Tidak perlu keluar ongkos yang banyak, mereka bahagia menikmati indahnya alam ciptaan Allah. Kegiatan ini diikuti 6 santri anak SD dan 1 santri anak 3 tahun. Selain itu ada wali murid santri yang ikut mengantarkannya yaitu Khaulul Latifah, Nur Samsiah, Indras, Misbahuddin Asobirin, serta bersama guru ngaji mereka yang selalu memberikan semangat yaitu Kunarti dan Ferry Kurniawati sebagai perwakilan PRA Potroyu dan Jepara. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kebahagiaan para santri. Kegiatan di wisata Pulau Panjang yakni mengaji bersama, makan bersama, dan bermain bersama. Dengan langkah awal ini adalah hadiah atau reward untuk rekreasi agar santri mengaji di Nurul Salam semakin semangat dan istiqomah dalam meningkatkan ibadah berjamaah di Masjid Nurul Salam. Menurut Ferry Kurniawati, kegiatan ini diharapkan bisa membangun sikap disiplin dan rajin mulai dari dini agar tercipta anak yang saleh dan saleha serta anak yang berakhlak mulia dan semakin memakmurkan Masjid Nurul Salam Potroyu dan Jepara. Alhamdulillah kegiatan hari ini bertadabur alam di wisata Jepara, yaitu Pantai Pulau Panjang berjalan dengan lancar dan bahagia. Tentunya bersama anak-anak santri ngaji Nurul Salam, 7 santri, 3 wali murid, dan 1 guru ngaji yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Semoga anak-anak menjadi lebih semangat dalam mencintai Al-Quran. Terus semangat anak-anakku, hanya kamu generasi penerus cinta Al-Quran. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Kokam PCPM Pakis Aji Jepara lakukan pengamanan pengajian dalam rangka peresmian Masjid Al-Jawharoh Arukna dan gerakan mencetak sejuta penghafal Al-Quran. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah atau Kokam PCPM Pakis Aji Jepara melakukan giat pengamanan ceramah anak dari Dai Sejuta Umat almarhum Zainuddin MZ yaitu Fikri Zainuddin. Ceramah ini dalam rangka peresmian Masjid Al-Jawharoh Aruknah Duku Boto, Desa Pelajan, Kecamatan Pakis Aji Jepara. Dalam pengamanan kali ini, Kokam Pakis Aji yang terdiri dari Komandan Kokam Pakis Aji Muhammad Saroni, KSO Kokam Jepara Budiono, Dandi Kiswanto, Supri, Supat, Sofa, dan Roni melakukan sterilisasi sekitar jalan menuju panggung ceramah, penataan tempat parkir, buka tutup jalan, serta mengarahkan pengunjung. Dalam pengajian ini dihadiri oleh anggota DPRD Jepara Musklih, petinggi Pelajan Kartono, Ketua PCPM Pakis Aji Ahmad Nasir, Ketua PRM Pelajan Juwoto, masyarakat Desa Pelajan, Kepo, dan Guyangan Kecamatan Bangsri Jepara. Komandan Kokam Pakis Aji bersyukur acara lancar aman dan membuat pengunjung juga nyaman. Komandan Kokam Pakis Aji juga senang bisa mengamankan pengajian dai dari ibu kota. Kesan bahagia juga datang dari petinggi Pelajan Kartono, karena selama ini ia hanya melihat di televisi dan sekarang ia bisa langsung mendengarkan tausiah Fikri Zainuddin MZ. Terima kasih kepada tim Kokam Kabupaten Kecamatan Pakis Aji yang sudah membantu mengamankan kegiatan pengajian akbar di Masjid Al-Jawharoh yang dihadiri oleh Bapak Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Taruna melatih 1 SMA Muhammadiyah 2 Mayong Jepara kembali dilaksanakan untuk calon Dewan Kerabat Hizbul Waton dengan membekali siswa dengan nilai kepemimpinan dan kepanduan. SMA Muhammadiyah 2 Mayong Jepara kembali menggelar kegiatan Taruna Melatih 1 atau TM1 sebagai bentuk pengkaderan calon Dewan Kerabat Hizbul Waton. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di kawasan Pegunungan Rahtawu, Gebok, Kudus. Tema yang diangkat tahun ini tangguh dalam iman, aktif dalam tindakan melalui kepanduan. Apel pembukaan dilaksanakan secara khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala SMA Muhammadiyah 2 Mayong, Heri Toto Wiono.
Kepala SMA Muhammadiyah 2 Mayong menegaskan pentingnya TM1 sebagai sarana membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki daya juang tinggi. Beragam materi disampaikan selama kegiatan. Ahmad Kaumakin Al-Katami mengangkat tema keislaman, menekankan pentingnya menjaga akhlak dan adab di tengah tantangan era digital. Materi undang-undang dan janji pandu Hizbul Watho disampaikan oleh Arisa Dibasa, memberikan pemahaman filosofis gerakan kepanduan Muhammadiyah. Latihan baris berbaris turut melengkapi pelatihan fisik dan disiplin peserta, diberikan langsung oleh anggota Koramil 5 Mayong. Selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan Taruna Melati 1. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut dapat membentuk kader Muhammadiyah yang lebih baik lagi dan menjadikan kader Muhammadiyah yang lebih tangguh, dan untuk kader Muhammadiyah dapat menerapkan dalam kehidupan di masyarakat. Edi Sultan memberitakan dari Kudus, Jawa Tengah. Kenang masa sekolah dan jalin silaturahmi, alumni SMP Muhammadiyah Kauman atau SMP Muhika Muntilan Kabupaten Magelang menggelar kegiatan reuni akbar lintas angkatan dengan tajuk Reuni Ageng. Reuni ini dihadiri ratusan alumni. Masa sekolah merupakan masa yang paling indah dan tidak terlupakan. Meski hanya 3 tahun bersama, banyak sekali kenangan yang berkesan yang masih lekat dalam memori. Lama berpisah tentu menyisakan rasa rindu yang mendalam dengan teman-teman semasa duduk di bangku sekolah. Untuk itu, alumni SMP Muhammadiyah Kauman atau SMP Muhika Muntilan menggelar kegiatan reuni lintas angkatan dengan tajuk Reuni Ageng. Reuni Ageng mengambil tema indahnya kenangan dalam bingkai persahabatan. Kegiatan berlangsung di Joglo Penglipuran, Borobudur. Ketua Panitia Reuni Ageng Lintas Angkatan Umi Barokah menyampaikan bahwa kegiatan Reuni Ageng Lintas Angkatan ini digelar dalam rangka membangun kebersamaan, merajut kembali tali silaturahmi yang telah lama tidak berjumpa. Kegiatan hari ini Reuni Ageng Muhika dari angkatan tahun 73 yang hadir tahun 74 sampai 2010 dengan maksud kita untuk silaturahmi, mengakrabkan para semua alumni dari angkatan tahun 74 sampai 2010 untuk bareng-bareng membangun kebersamaan demi Muhika SMP Muhammadiyah Kauman tercinta. Semoga alma mater dari lulusan kami itu sukses ke depan dan kita bisa silaturahmi yang berkelanjutan untuk ukhuwah Islamiyah. Reuni Ageng ini dihadiri lebih kurang 400 orang alumni angkatan tahun 1974 hingga 2010. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Muntilan yang juga merupakan salah satu alumni SMP Muhika, Miftahudin, menyambut baik kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari menggelorakan dakwah dan dapat memberi sumbangsi bagi kemajuan pengembangan SMP Muhika di masa mendatang. Yang pertama, saya bersyukur kepada Allah karena saya sebagai alumni di SMP Muhika Muhammadiyah Kauman. Ini adalah sebuah semaian yang luar biasa, kader-kader luar biasa bertebaran di mana-mana pun dan ini akan bermanfaat. Harapan kami di pimpinan cabang ini dapat dilakukan secara rutin, dan yang kedua memang menggelurakan kegiatan dakwah itu harus dengan bergembira, jadi bergembira dalam kebaikan. Silaturahim diwujudkan tidak hanya dalam fisiknya saja, tapi pertemuan-pertemuan ide dan pendapat juga menguatkan, itu insya Allah akan terjadi di pertemuan-pertemuan seperti ini. Insya Allah seperti itu. Acara reuni berlangsung meriah dengan kegiatan yang membangun kebersamaan, mulai dari sesi ramah tamah hingga diskusi talk show bersama kepala sekolah dan perwakilan alumni. Talk show membahas perkembangan dan program sekolah. Para alumni menyatakan antusiasme terhadap program yang direncanakan, termasuk dukungan untuk meningkatkan fasilitas sekolah melalui pengumpulan dana. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkait dengan kegiatan alumni Ageng ini luar biasa untuk silaturahmi maupun branding untuk sekolah. Saya yakin alumni ini akan sangat sekali membantu untuk pengembangan kemajuan secara kualitas maupun kuantitas sekolah. Yang kedua, program SMP Muhammadiyah Muntilan dengan alumni yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan eksternal, salah satunya untuk penggalangan dana maupun untuk silaturahmi yang terpenting untuk pengembangan sekolah. Alhamdulillah dari alumni ini terkait dengan penggalangan dana sudah mencapai sekitar hampir 300
akan dijadikan ruang depan kegiatan sekolah maupun jalan masuk sekolah. Alhamdulillah, saya syukur karena dengan usia saya masih bisa melihat adik-adik saya, anak-anak saya, mungkin cucu-cucu saya yang di sekolah. Hanya berdoa mudah-mudahan menjadi anak soleh-solehah, bisa menghidupkan SMP Muhammadiyah yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi. Harapan untuk sekolah Muhika? Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin maju, semakin indah, semakin bertakwa, dan mudah-mudahan anak-anak semakin mudah untuk dididik. Ice breaking dan nyanyi bersama menjadi puncak kegiatan reuni Ageng SMP Muhika. Mereka melakukan permainan-permainan lucu dan menarik dipandu mentari Outbound Indonesia. Satu persatu angkatan menyumbangkan lagu-lagu andalannya di depan teman-temannya sambil berjoget bersama. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah Keji melakukan musyawarah ranting secara bersamaan. Setelah melalui proses musyawarah, telah terpilih Ketua PRPM Keji Rofik Trihardian dan Ketua PRNA Keji Sulfa Nikmatur Rahmah periode 2025 hingga 2029. Musyawarah ranting atau musyawarah pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sukses digelar. Musyawarah tertinggi tingkat ranting dengan agenda pemilihan ketua dan personalia PRPM dan PRNA Keji periode 2025 hingga 2029 ini dilaksanakan di Pusat Gedung Dakwah Muhammadiyah, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Mengangkat tema menyiapkan kader muda unggul dan berkemajuan. Ketua Panitia Musyawarah Rofik Trihardian dalam sambutannya berharap setelah musyawarah ini dapat mendapatkan pimpinan baru yang bisa menjadi kader muda yang unggul dan berkemajuan. Pimpinan terpilih harus mampu berkolaborasi dengan ortom dan organisasi lain untuk kemajuan organisasi dan desa. Harapan kami dari panitia setelah penyelenggaraan musyawarah pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah ini dapat mendapatkan pimpinan-pimpinan yang baru yang bisa menjadi kader muda yang unggul dan berkemajuan khususnya untuk Desa Keji dan bisa memajukan di Desa Keji bersama Desa Keji. Harapannya kami mengundang pemuda Ansor dan Fatayat agar bisa berkolaborasi antara pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah bersama pemuda Ansor dan Fatayat di Desa Keji. Harapannya bisa memajukan desa ini dengan organisasi-organisasi dan ortom-ortom yang ada di Desa Keji. Kegiatan pembukaan musyawarah dihadiri Ketua PCPM dan PCNA Muntilan, Ketua PRM dan PRA Keji, Ketua PRPM dan PRNA Keji, Kepala Desa Keji, Ketua Pengurus Fatayat dan Ansor Desa Keji, serta ratusan jamaah pengajian Ahad pagi Desa Keji. Dalam sambutannya, Ketua PRM Keji, Sujito, menyampaikan bahwa musyawarah merupakan salah satu kewajiban dalam berorganisasi. Sesuai ADART dalam memilih pimpinan juga melalui musyawarah, tidak sekadar bicara maupun penunjukan. Sujito mengajak para orang tua untuk meminta putra-putrinya menjadi kader organisasi. Musyawarah adalah suatu kewajiban organisasi dalam berorganisasi. Ada tradisi ataupun anggaran dasar rumah tangga bahwa proses pemilihan pengurus atau pimpinan melalui musyawarah. Apapun yang terjadi, prosesnya melalui musyawarah. Tidak melalui tunjukan atau sekedar ngomong-ngomong sampean ketuane, sampean sekretaris dan sebagainya. Namun dengan proses pemilihan yang bertahap, monggo para orang tua, marilah kita sedekahkan putra putrinya untuk pemuda dan NA sebagai keberlanjutan dalam organisasi. Jangan sampai suatu saat kita bilang kentean kader, rangiwe kader, kaderin kaderin. Padahal di rumah kita sendiri ada kader, putra putri kita. Maka hal yang terbaik adalah mengarahkan kepada putra putri kula panjenengan, wayah kula panjenengan untuk berhikmah di pemuda, di
di NA, baik di jamaah, di ranting, di cabang, dan lain sebagainya, sehingga kematangan dalam hidup berorganisasi akan terdidik, akan terbiasa. Musyawarah ranting dibuka oleh Kepala Desa Keji Siti Rahayuningsi. Kepala Desa Keji sangat mengapresiasi kiprah pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah Keji yang telah banyak membantu kemajuan desa selama ini. Salah satunya membantu membuat aplikasi pelayanan desa. Dalam musyawarah terpilih PRPM Keji periode 2025 hingga 2029 dengan Ketua Rafiq Trihardian, Sekretaris Sidik Adi Prayoga, dan Bendahara Fadli Muzaki. Sedangkan PRNA Keji periode 2025 hingga 2029 dengan Ketua Zulfa Nikmatur Rohmah, Sekretaris Intan Puspita Devi, dan Bendahara Devira Zahira Salsabila. Sebelum musyawarah dimulai, diisi pengajian oleh Ustadz Abdurrahman Fuad Hasan. Abdurrahman berpesan bahwa pemuda merupakan pilar bangsa yang harus dijaga. Pemuda harus unggul dan kuat, tidak hanya kuat badannya saja, tetapi harus juga kuat pemikiran dan akhlaknya, untuk selalu menjadi contoh hingga di hari tuanya. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Mengisi masa senja dengan kegiatan yang positif dan spiritual kini bukan lagi impian. Di Semarang, sebuah inisiatif unik berhasil menyatukan para lansia dalam sebuah program pesantren yang menghadirkan pengalaman spiritual mendalam seperti berada di Tanah Suci. Program perdana bertajuk Pesantren Lansia ini sukses digelar di Masjid At-Taqwa Ngalian. Sebuah program unik digelar di Masjid At-Taqwa Ngalian, yakni pesantren lansia. Kegiatan yang berlangsung 2 hari ini awalnya hanya menargetkan 20 peserta. Namun antusiasme tinggi sehingga 33 lansia dari berbagai penjuru Semarang mendaftar. Kenyamanan dan dukungan fasilitas menjadi perhatian utama, mulai kamar mandi rumah lansia, ruangan ber-AC, kursi ergonomis, hingga layanan antar jemput dari berbagai titik strategis di kota. Ketua Panitia Pesantren Lansia Solihul Hadi menjelaskan program ini adalah sarana krusial bagi lansia untuk berkumpul, belajar, dan menjadikan sisa usia lebih berarti. Ia juga menekankan pentingnya dukungan sosial dan spiritual di usia senja agar para lansia tetap sehat secara lahiriah maupun batinnya. Jadi kami diamanai untuk menyelenggarakan kegiatan pesantren lansia yang sebetulnya ini adalah diinisiasi oleh semua takmir, dan hari ini kemarin dan hari ini sudah kita laksanakan, dan pagi ini kita tutup nanti dengan ada senam dan nanti ada sambung rasa sebenarnya. Jadi yang pertama adalah secara umum lansia di Indonesia ini semakin lama semakin banyak. Lalu yang kedua, jamaah kita yang di Masjid Taqwa ini sebagian besar juga lansia. Oleh sebab itu kami mencoba menginisiasi ini, menampung aspirasi-aspirasi, dan kita nanti akan berlanjut pada pekan pertama setiap bulan. Target kita adalah di awal ini ada 20 peserta, akan tetapi kami mendapatkan di angka 30 orang. Dengan demikian kami harus agak sedikit ekstra karena fasilitas yang kita punyai memang awalnya adalah untuk 20 orang, tetapi sekarang 30. Alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Rutinitas pesantren lansia juga diisi dengan tahajud syahdu, dipimpin langsung oleh Ustadz Nurbini, diikuti salat subuh berjamaah dan pembinaan bacaan Al-Quran melalui tahsin model fashohatul lisan. Tak hanya spiritual, aspek fisik pun mendapat perhatian. Lebih dari 130 orang turut senam pagi dan cek kesehatan termasuk warga sekitar masjid. Ahwan Fanani, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Ngalian Wates, menyampaikan harapannya yang besar terhadap kelangsungan program ini. Pesantren lansia ini kan bagian dari layanan kita kepada jamaah kita sendiri maupun jamaah yang masih belum aktif tapi ingin mendapatkan semacam pendidikan, ketenangan, dan proses sehingga dalam menjalani hidup di usia lansia memiliki lebih besar makna. Karena itulah pesantren lansia ini diadakan dalam rangka mewadahi kebutuhan warga kita, kebutuhan dari jamaah kita. Maka tentu harapan kita setelah terlaksana dari pesantren pertama ini bisa berlanjut ke dalam proses-proses selanjutnya. Tentu kita berharap pesantren lansia ini berjalan secara rutin
bisa 1 bulan sekali sementara ini sebagai awalan, karena kita melihat bahwa warga yang ikut ternyata rumahnya juga jauh-jauh, ya tidak semuanya dekat dengan kita. Maka ini semacam stasiun pengisian spiritual, pengisian semangat yang sifatnya bulanan, yang kita harapkan meskipun sekali tetapi punya kekuatan, punya makna, punya daya dorong untuk membuat Bapak Ibu yang ikut serta dalam acara ini semakin semangat di dalam hidup. Wakil Ketua PDM Kota Semarang Nurbini menambahkan visi besar untuk mendirikan pondok khusus lansia agar mereka bisa mukim dan belajar lebih mendalam serta mengadakan pesantren lansia rutin setiap pekan pertama bulan. Kedepannya kami berharap ini bisa dipertahankan, dilaksanakan secara rutin, bisa istiqomah, paling tidak sebulan sekali bisa dilaksanakan, sehingga ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya para lansia di dalam menimba ilmu, karena kami melihat dan merasakan ya mereka butuh, para lansia ini butuh untuk beribadah, adalah media yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan diri ya untuk mudah-mudahan husnul khotimah, sehingga ini perlu ditingkatkan, perlu dipertahankan, dilaksanakan secara istiqomah. Dan nanti ke depannya tentunya kami berharap ada pondok pesantren lansia yang mukim, sehingga para senior ini, para lansia ini bisa mondok di pondok pesantren lansia. Dengan semangat belajar tanpa batas usia, pesantren lansia At-Taqwa Ngalian menjadi ruang spiritual penuh berkah yang menegaskan bahwa masa senja bisa diisi dengan ilmu dan kebersamaan signifikan. Panitia berencana menyelenggarakan pesantren lansia rutin setiap akhir pekan pertama setiap bulannya. Riki Aprianto memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Pengajian Ahad pagi di Masjid At-Taqwa PRM Pedurungan Lor kini bukan sekedar ruangan spiritual, melainkan epicentrum sosial dengan layanan kesehatan dan kajian bermakna bagi masyarakat umum. Halaman aula Masjid At-Taqwa Pedurungan Lor penuh aktivitas sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jemaah tampak antusias mengikuti pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi, bagian dari visi masjid sebagai pusat pelayanan komprehensif masyarakat. Sekretaris PDM Semarang Suparno menyatakan bahagia ketika melihat layanan masjid bukan hanya rohani, tetapi juga fisik bahkan untuk masyarakat umum. Ya, yang pertama tentu tanggapan saya ya sangat mengapresiasi ya, karena alhamdulillah untuk di cabang Pedurungan itu kan tidak hanya satu titik. Jadi paling enggak itu ada beberapa titik lah paling enggak itu ya setiap hari Ahad, sehingga memang kita tahu jamnya enggak sebanyak di tempat yang lain ya, karena memang ada banyak titik itu ya. Nah tentu harapan kami sebagai Sekretaris PDM selain nanti kita bisa menambah jamaah ya, artinya kan jumlah kepalanya tambah banyak, juga kan kita kan pasti isi kepalanya tambah banyak juga. Tapi kembali kepada fungsi masjid. Jadi selama ini kan masjid itu hanya sebatas sebagai pusat ibadah ritual ya, kayak ngaji, sholat, kajian dan sejenisnya ya. Saya harap ke depan ya, walaupun sekarang udah tapi perlu ditambah lagi masjid sebagai pusat ibadah sosial. Artinya bagaimana keadaan masjid di Pedurungan ini mampu memberikan dampak sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Dan tidak hanya terbatas bagi warga Muhammadiyah, umat Islam pada umumnya, bahkan umat non-muslim sekalipun. Sehingga keberadaan itu betul-betul manfaat gitu loh. Konsep ini didukung juga oleh Ketua Takmir PRM Pedurungan Lor Umar Ma'ruf yang menegaskan integrasi antara kajian, pelayanan, kesehatan, dan tahsin Al-Quran sebagai strategi memakmurkan masjid. Dan kegiatan yang kita lakukan selain ini kan memang kita setiap Ahad pertama ini ada pengobatan gratis. Ke depan insya Allah, oh ya ada satu lagi yang menjadi rutin setiap Ahad ke-5 kita Masjid At-Taqwa ke-5 habis subuh itu kita melakukan yang namanya sholat prosesi, sholat Isra
bersama, bukan berjamaah ya, bersama itu ya, dengan bersama itu. Ke depan ini kita sudah merencanakan untuk kita menjalin dengan pedagang dari Magelang sayur-sayuran. Nah, nanti kita insya Allah akan merancang terkait dengan semacam sayur-sayuran murah atau mungkin ada juga yang gratis dan sebagainya. Itu yang utama terkait dengan itu ya. Kalau santunan-santunan dengan masyarakat sudah kita lakukan lah. Sampaikan oleh Pak Sekretaris betul ya. Ada kita memang di lingkungan ini kita sebut mayoritasnya adalah memang Nahdien. Tetapi alhamdulillah mereka sangat welcome dengan kita. Tidak pernah ada masalah sama sekali. Mereka juga sama. Nah tinggal dan mereka ketika kemarin Idul Adha semuanya satu RW ini ya kita kasih daging dari kita. Kemudian kita kan ada 5 sapi dengan 10 kambing merata. Dan alhamdulillah juga untuk yang aktif di sini ini ya saya ketua RW-nya juga Muhammadiyah, mantan juga Muhammadiyah. Ya banyak lah, ketua RT juga Muhammadiyah, ini juga ketua RT Muhammadiyah. Artinya kita sudah memasyarakat, nah, sehingga sekat antara kita dengan kelompok ya Nahdien dan lainnya itu tidak ada. Tinggal tadi memang kita harus mau tidak mau, kita itu adalah sebagai gerakan pembaruan, tajid dan sebagainya itu juga menyampaikan secara perlahan-lahan untuk mereka itu bagaimana beragama sebagaimana yang kita pahami. Di situ insyaallah. Panitia juga mengumumkan rencana inovatif yakni pasar sayur murah dan gratis bekerja sama dengan pedagang lokal. Hal ini sebagai wujud pemberdayaan ekonomi dan mempererat jalinan sosial di lingkungan masjid. Pada pengajian Ahad pagi, Suparman Syukur membahas konsep roh manusia ala Imam Al-Ghazali dengan membagi tipe manusia berdasarkan kesadaran dan ilmu. Menurut Suparman, pengajian seperti ini penting untuk menyadarkan kader Muhammadiyah akan posisi ilmu sebagai jalan menuju surga secara bersama. Rika Aprianto memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Aisyah Boyolali mengadakan senam masal Aisyah Bahagia dalam rangka semarak milad ke-108 Aisyah di alun-alun Lor Boyolali. Kegiatan ini juga dihadiri dan diikuti Wakil Bupati Boyolali. Pimpinan daerah Aisyah atau PDA Boyolali mengadakan senam masal Aisyah Bahagia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam menyemarakan milad ke-108 Aisyah. Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana turut hadir menyemarakan senam massal. Dalam rangka kegiatan Milad Aisyah ini terdapat serangkaian kegiatan, yaitu lomba-lomba terkait dengan majelis dan lembaga yang berada di PDA. Dan dalam rangkaian ini juga mengadakan kegiatan untuk senam Aisyah Bahagia yang diselenggarakan di alun-alun Lor. Jadi dalam rangka kegiatan Milad Aisyah ini, kami mengadakan kegiatan serangkaian kegiatan yaitu lomba-lomba terkait dengan majelis dan lembaga yang berada di pimpinan daerah Aisyah, dan juga kami dalam rangkaian ini kami juga mengadakan kegiatan untuk senam Aisyah Bahagia yang diselenggarakan di alun-alun Lor dan nanti akan dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati Boyolali Ibu Fajar Dwi Nirwana, dan nanti puncak kegiatan akan kami laksanakan di tanggal 27 Juli 2025 di Pendopo Ageng Kabupaten Boyolali. Ketua PDA Boyolali Sri Hidayati berharap dengan kegiatan ini ibu-ibu Aisyah semakin solid dan semangat berjuang di Aisyah. Alhamdulillah Ibu Wakil Bupati hadir pada ulang tahun Milad Aisyah ke-108, memberikan semangat pada kita untuk terus maju, memberikan kontribusi yang paling baik untuk bangsa dan negara, terutama pemerintah Boyolali. Bu, harapannya dengan adanya senam masal, Bu? Harapannya dengan adanya senam masal ini, ibu-ibu bisa menjalin solidaritas antar teman, bisa menjadi bahagia, mempromosikan kegiatan agar aktif dan menjaga kesehatan. Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana turut mengapresiasi kegiatan senam massal yang dilaksanakan PDA Boyolali ini. Alhamdulillah hari ini bisa membersama ibu-ibu Aisyah Kabupaten Boyolali. Tentunya senam massal ini saya harapkan bisa menjadi ajang silaturahmi, memperkuat
persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat Boyolali. Tentunya bisa membawa keberkahan kemasyarakatan untuk masyarakat semuanya. Bisa mendukung visi misi Bupati Boyolali untuk terciptanya Boyolali yang maju, nyaman dihuni, berdaya saing dan ramah investasi menuju Indonesia Emas 2045. Sugi Harko memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.